Kamu butuh satu tindakan yang lebih signifikan. Menaikkan gaji Zara? Menjelang jam 8 malam, anggota Elite Squad udah pamitan nih dari Tante Amanda. Namun Fatah nggak akan menyadari tatapan sang mama pada Zara saat itu mengandung makna yang berbeda. Entah kapan ya Fatah akan mengetahui kalau di saat itu hati Zara sedang sangat hancur lebur dengan kenyataan yang ada dan keputusan yang harus diambilnya. Bahkan Fatah nggak akan mengira kalau si mama mengajaknya ngobrol penting saat itu hanya sebagai pengalihan agar Fatah nggak bersikeras mengantarkan Zara pulang. Sementara Zara dengan senyumannya seolah semua baik-baik aja, Zara segera berlalu dari sana. Lagi-lagi Fatah nggak akan menyangka kalau di malam itu Zara pulang tanpa naik Gojek, apalagi naik taksi online menuju studio balet. Namun Zara terus berusaha menguatkan diri. Pikiran Zara coba fokus dengan kewajiban rutinnya. Zara harus cepat nyampe bertemu Bu Endita 15 menit sebelum shift kerjanya. Harus cepat sampai, aku udah pernah dapat teguran dari Bu Anita. Jangan sampai aku kehilangan pekerjaan ini. Suara hati Zara membuatnya makin berlari sekencang mungkin. Namun semakin cepat langkahnya, malah pikirannya pun melenceng ke hal yang baru aja terjadi. Kalimat lembut dari Tante Amanda, permintaan seorang ibu untuk hal terbaik bagi putra dan anak cucu keturunannya kelak. Zara, Tante minta maaf. Harusnya kamu jangan datang makan malam ke rumah ini. Harusnya kamu cari alasan apapun. Dengan datangnya kamu ke sini sudah memberi harapan untuk Fatah. Kamu harus berusaha lebih keras lagi dan kamu harus benar-benar pergi darinya. Mungkin kamu butuh satu tindakan yang lebih signifikan, tindakan yang lebih serius agar Fatah benar-benar bisa menjauh dan move on dari kamu. Tante minta maaf dan semoga kamu mau mengerti. Ucapan dari Tante Amanda ini terus terngiang, seakan berbisik di telinga Zara, mengalahkan suara angin malam dan bisingnya laju kendaraan. Tangis Zara pun pecah beriringan dengan larinya yang semakin kencang, seakan berlomba dengan keringat yang semakin mengucur deras. Zara ingin pikirannya segera teralihkan karena timbul sedikit penyesalan. Apa benar keputusannya datang ke rumah Fernandes adalah tindakan yang salah? Namun semua udah terjadi. Apapun kesalahan pilihannya, tetap ya hidup harus menatap ke depan. Dan kali ini Zara tahu hal terpenting harus menyelamatkan pekerjaannya. Jangan sampai terlambat datang. Di saat yang sama, di jalan yang berbeda, Ken sedang berada di balik setir mobilnya yang dari tadi ya terus mengitari rute yang mungkin aja dilewatin Zara. Gua tahu ini aneh, harus nyari dia keliling-keliling, walaupun gak tahu tujuannya kemana. Dimanapun dia, gue berharap sih dia baik-baik aja. Suara hati Ken coba menghibur perasaannya yang gak tahu kenapa merasa gak enak banget. Ya guys, rasa cinta Ken yang semakin besar pada Zara membuat Ken seakan ada ikatan batin bahwa saat itu ada suatu hal yang terjadi pada Zara. Ya, walaupun Ken tahu Zara seorang gadis yang sangat tegar, namun tetaplah ya masih seorang remaja yang gak seharusnya mengalami banyak hal yang cukup menyedihkan. Sampai-sampai Zara gak bisa beli makan tadi siang. Kemana-mana Zara harus jalan kaki karena gak punya uang seperak pun. Hal ini jadi ironis, terutama jika diingat Zara bukanlah gadis dari kalangan biasa. Padahal Zara adalah Rose Serafina Alferic, pewaris sah dari keluarga dengan segala rentetan kekuasaan nama besar Alferic. Harapan Ken agar bisa berpapasan dengan Zara di jalan manapun itu mungkin gak berhasil. Namun Ken teringat jadwal kerja Zara di malam itu. Maka Ken pun segera melaju ke studio balet, berharap Zara akan segera datang. Karena bagaimanapun besok Zara kan gajian. Bahkan sebenarnya atas perintah dari Ken, Bu Endita sudah menyiapkan sebuah kabar yang sangat baik untuk Zara dengar nanti.
Singkat cerita ya, karena Ken pakai mobil ya jelas dong Ken nyampe terlebih dahulu di depan studio balet. Maka Ken pun menunggu di anak tangga itu dengan perasaan cemas. Mondar-mandir pelan sembari gigit jari. Ya bayangin aja seperti suami yang nungguin istri lahiran, gak tenang banget. Hingga dari kejauhan terdengarlah suara langkah lari dan nafas seseorang yang tersengal-sengal. Zara? Kamu dari mana? Kenapa lari-lari? Pelan-pelan, ambil nafas dulu. Kira-kira begitulah reaksi Ken saat melihat kondisi Zara. Namun Zara nggak punya waktu untuk tetap berhenti lama dan ngobrol dengannya. Lagian kan Zara pun nggak merasa perlu menjelaskan apapun, karena ada hal juga yang lebih harus dilakukan, yaitu segera menemui Bu Endita. Nah untuk hal ini Ken pun tahulah nggak boleh ikutan. Ken sabar tetap menunggu sampai Zara mendapatkan kabar baik dari Bu Endita. Zara, besok kan udah waktunya gajian. Ibu cuma mau ngasih tahu sekarang lagi ada kebijakan untuk semua karyawan. Mulai besok ya, gaji kalian dinaikkan dari 3 juta jadi sebesar 5 juta. Karena Pak Bos baru kita ingin semua karyawannya hidup lebih sejahtera dengan gaji yang lebih layak, ujar Bu Endita. Harusnya ini berita baik dong untuk didengar. Namun enggak bagi Zara. Spontan otak Zara menganalisa bahwa ini pasti perbuatan Ken untuk membantunya. Mohon maaf Bu, kenapa bisa secara tiba-tiba ya? Rasanya ini sedikit nggak pantas deh saya terima, ucap Zara dengan tatapan seakan menginvestigasi bahwa Bu Endita melakukan ini hanya sebagai kamuflase dari Ken aja. Namun Bu Endita udah punya bekal jawaban yang akan membuat Zara sulit menolak bantuan itu. Zara, ini kebijakan Pak Bos baru kita dan berlaku untuk semua karyawan. Kalau kamu menolaknya ya nggak apa-apa. Namun sebaiknya kamu berhenti kerja dari sini, karena semua pekerja akan tetap dapat gaji yang sama. Nah, ucapan Bu Endita jelas seperti mengancam. Dan mau nggak mau Zara harus menerimanya. Bahkan mendengar kalimat ini, hati Zara merasa lega. Karena bisa diartikan, Ken bukan mengistimewakannya. Ini bukanlah bantuan cuma-cuma, seperti hal yang pernah membuat Zara trauma sampai sekarang. Baik Bu, saya terima kenaikan gajinya. Mohon maaf tadi saya sempat berpikir macam-macam. Terima kasih banyak Bu. Maka Bu Endita pun memberikan amplop berisi gaji untuk Zara. Harusnya sih besok gajiannya, namun kan udah kepalang disebut-sebut. Ya seenggaknya amplop itu sebagai hiburan terindah di hari yang sangat berat ini bagi Zara. Kemudian Zara pun bersiap dong mengerjakan tugasnya. Ternyata Pak Bos sudah terlebih dahulu sibuk ngepel-ngepel lantai, ngelap-ngelap kaca di ruang latihan. Dan dengan senyum tengilnya, Ken beralasan, "Aku lagi gabut dan sebagai pemilik tempat ini boleh dong aku bersih-bersih." Sebenarnya situasi ini makin membuat Zara enggak begitu nyaman. Namun mau berhenti kerja dari sana, mau cari kerja di mana lagi? Jam kerja yang fleksibel dengan gaji yang lumayan baru naik pula. Nah pas banget juga tiba-tiba Zara terngiang lagi ucapan Tante Amanda tadi. Mungkin kamu butuh melakukan suatu tindakan yang signifikan Zara. Tindakan yang cukup serius agar Fatah benar-benar menjauh dan move on dari kamu. Seakan petunjuk jawaban dari pernyataan Tante Amanda justru sedang berdiri di hadapan Zara, yaitu Ken. Nah, kira-kira apakah Zara akan berpikir seperti yang kita pikir sekarang? Menjadikan Ken sebagai jawaban dari permintaan Tante Amanda? Biarkan Fatah menjadi salah paham dengan keberadaan Ken agar Fatah benar-benar mau berusaha keras move on dari Zara?